Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuninda dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, luasnya wilayah geografis dan beragamnya budaya penutur bahasa Indonesia serta faktor sejarah dan perkembangan masyarakat mempengaruhi lahirnya bermacam ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini sendiri dapat diartikan sebagai keanekaragaman bentuk dan variasi yang dimiliki oleh bahasa. Nah, ragam bahasa sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan media yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Yang kedua, berdasarkan golongan penutur, di mana ragam bahasa menggunakan indikator daerah asal, pendidikan, dan juga sikap penuturnya. Contoh, suku Betawi akan berbicara bahasa Indonesia dengan dialeknya seperti, besok kamu pakai baju apa? Nah, yang ketiga, berdasarkan pemakaian bahasa, di mana penggunaannya menyesuaikan pokok persoalan, sasaran, ataupun perpaduan pada situasi atau bidang-bidang tertentu. Contohnya pembicaraan seperti penderitaan si Yeti itu sepertinya perlu penanganan khusus dari ahlinya. Nah, ini pembicaraan dalam soal psikologi. Ragam bahasa ini sendiri saya rasakan ya. Saya lahir dan besar di Jawa Barat, tepatnya di kota Cimahi. Bahasa sehari-hari yang saya gunakan ialah bahasa Sunda, di mana dalam penggunaannya ada pemisahan antara bahasa kasar dan bahasa halus yang disebut sebagai tingkatan sopan santun ketika berkomunikasi, yaitu undak usuk basa atau tata krama basa, di mana tingkatan bahasa Sunda ini dibagi menjadi 3, yaitu bahasa kasar, bahasa lemes, dan bahasa loma. Situasi yang saya alami ini disebut dengan diglosia, yaitu situasi kebahasaan di dalam masyarakat yang memiliki 2 ragam pokok bahasa yang dipakai secara berdampingan untuk fungsi kemasyarakatan yang berbeda-beda. Sebagai sarana untuk berkomunikasi atau membina kerjasama, bahasa memegang peranan penting di mana peran tersebut identik dengan fungsi bahasa baku yang memanfaatkan media tertentu dalam penyampaiannya berupa isyarat, gambar, lambang, atau kode. Yang secara umum ini fungsi bahasa baku yaitu yang pertama sebagai bahasa pemersatu, bahasa persatuan berbagai suku dan yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Nah, yang kedua, pembawa kewibawaan, memberikan kesederajatan dengan peradaban lain melalui bahasa Indonesia sebagai identitas kebahasaannya. Yang ketiga, pemberi kekasan. Pengguna bahasa Indonesia memahami kosakata yang disampaikan sehingga tidak ada pertentangan antar pengguna akibat perbedaan penafsiran. Yang terakhir, sebagai kerangka acuan, di mana bagi pemakainya bahasa Indonesia ada norma dan kaidah kebahasaan yang jelas. Misalnya untuk membaca naskah pidato dengan intonasi yang benar, sehingga dapat memberikan kesan yang indah bagi pendengarnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.